Di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dan ekonomi. Menyibak sejumlah tantangan dari rendahnya produktivitas, peningkatan kapasitas, dan skalabilitas sumber daya manusia mencuat sebagai isu sentral. Di banyak negara berkembang, perhatian khusus masih pada produktivitas tenaga kerja. Di samping juga produktivitas sebagai kapital dalam bentuk mesin dan peralatan yang sebagian besar masih harus diimpor. Sementara itu, kapasitas inovasi pengembangan teknologi merupakan bagian dari total factor productivity atau TFP yang cenderung lebih terbatas di banyak negara berkembang terkait dengan keterbatasan dalam research dan development atau R&D. Sebagai objek pengukur produktivitas dengan rumusan output dibagi jumlah jam kerja. Produktivitas tenaga kerja mencerminkan efisiensi dari output yang dihasilkan perekonomian dengan sumber daya yang dimiliki. Hal ini berpengaruh ke potensial output ke depan dan dalam jangka yang lebih panjang turut menjadi kunci pendorong pertumbuhan ekonomi serta perbaikan standar hidup secara berkelanjutan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, produktivitas juga krusial dalam konteks persaingan mencapai target. Tingkat pendapatan per kapita sebagai di negara maju semenjak hampir satu dekade terakhir, tren produktivitas di tingkat global terus mengalami penurunan. Kondisi ini terutama mencemaskan negara maju yang mengalami tren penurunan produktivitas jauh lebih dini dibandingkan dengan negara emerging market. Setelah mengalami peningkatan kontribusi, pertumbuhan produktivitas tertinggi pada periode BOM, teknologi informasi dan komunikasi pada sekitar tahun 1996 sampai 2003. Produktivitas di negara maju terus menurun. Sementara, untuk kasus negara berkembang dan emerging market, penurunan produktivitas terjadi pasca Global Financial Crisis atau GFC 2008 yang ditengarai lebih sebagai pengaruh dari melambatnya capital deepening yang didefinisikan sebagai penggunaan kapital dalam proses produksi dengan bersumber dari stok aset dalam bentuk fisik seperti mesin dan peralatan. Dalam teori ekonomi neoklasikal, kontribusi dari SDM, TFP, dan capital deepening merupakan dekomposisi penyumbangan produktivitas dalam ekonomi. Produktivitas tenaga kerja juga cenderung tumbuh melambat pasca GFC dan terutama setelah berakhirnya bom harga komoditas. Hal ini terkait dengan terbatasnya ruang gerak sebagai perusahaan dalam mengkonsolidasikan tenaga kerja di tengah melemahnya kondisi ekonomi. Hukum ketenagakerjaan yang relatif rigid menyebabkan perusahaan yang lebih membatasi opsi pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada besarnya pembayaran pesangon dalam fase konsolidasi sebelum memasuki fase pemulihan. Perusahaan diperkirakan lebih memilih untuk tidak mengganti atau menambah tenaga kerja meski terdapat dampak negatif ke produktivitas. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.